guys, teman-teman pernah nggak sih mengalami nggak bisa live tiba-tiba di TikTok dan kita harusnya melakukan banding gitu ya. Tapi nggak tahu nih gimana cara bandingnya. So, di video kali ini aku akan membahas bagaimana caranya kita mengajukan banding ke pihak TikTok Shop ataupun ke TikTok kalau misalnya kita sedang mengalami masalah. Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman bisa mengetahui informasinya lebih jauh. So, stay tune guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudari-saudari sejagat ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Official di sini guys. Video kali ini aku akan memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, yaitu bagaimana caranya ketika kita mendapatkan masalah di TikTok dan kita akan melakukan banding. Nah, caranya adalah di video ini. Langsung aja ya guys. Ya, kali ini adalah bagaimana caranya kita untuk mengajukan banding. Kalau misalnya kita sedang live enak-enaknya dan kita nggak tahu tiba-tiba live kita error dan nggak bisa live lagi atau di ban gitu ya. Terus bagaimana? Nah, jika penjual meyakini tindakan tersebut itu tidak sesuai dengan hukum, misalnya nggak ada salahnya, terus teman-teman itu bisa banget mengajukan banding ya guys. Kalau misalnya teman-teman itu merasa bahwa nggak ada salahnya dan ini perlu banget nih diajukan banding karena aku tidak merasakan kesalahan sama sekali, aku benar dalam keadaan benar gitu ya guys. Terus teman-teman bisa banget langsung mengajukan banding ke pusat penjual dengan mengajukan pengaduan. Nah, TikTok Shop akan meninjau kembali nih pengaduan teman-teman, baik itu seller maupun kreator juga bisa banget ya mengajukan banding ini guys. Jadi mereka juga akan meneliti lagi ajuan dari teman-teman dari pengaduan yang sudah teman-teman lakukan tersebut, apakah bisa dibebaskan atau bagaimana nanti solusinya ya guys. Nah, lalu apakah yang harus diwajibkan ketika kita ini melakukan banding dengan masalah yang sudah kita lakukan atau sedang kita alami? Yang pertama, teman-teman itu bisa menjelaskan alasan bandingnya itu kenapa gitu ya guys. Contoh nih, misalnya kemarin saya live pada jam sekian di titik sekian dengan mempromosikan produk ini. Habis itu ada kata-kata seperti ini sehingga saya tidak bisa live dengan keterangan seperti ini. Jadi teman-teman harus memberikan alasan yang tepat dan juga memberikan penjelasan yang sangat jelas sehingga mereka itu juga bisa tahu nih, bisa menganalisis, oh ternyata orang ini tidak salah dan bisa dibuka kembali untuk live-nya, mungkin yang awalnya tidak bisa live karena di ban jadinya bisa live seperti itu ya guys. Nah, selanjutnya adalah memberikan bukti atau dokumentasi mendukung, yaitu bagaimana teman-teman itu memberikan dokumentasi. Contohnya, kalau misalnya teman-teman itu tidak bisa live ya, tidak bisa live kali atau di ban apapun gitu, teman-teman bisa banget screenshot atau bukti apapun yang tertulis ketika pada saat pop up atau keterangan pada saat teman-teman itu nggak bisa live atau nggak bisa upload video, itu pasti ada keterangannya guys. Kenapa? Di situ teman-teman screenshot dan sebisa mungkin teman-teman itu melaporkan hal tersebut dan attachment screenshotan tersebut ke pihak TikTok sehingga mereka juga tahu nih, oh apa masalahnya, apa sih yang harus diperbaiki, seperti itu ya guys. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menunjukkan perbaikan. Dimana di sini itu menunjukkan perbaikan yang dibuat untuk mencegah sanksi lebih lanjut. Contohnya seperti apa sih, Kak? Nah, yang aku bisa jelaskan di sini mengacu di TikTok Shop Academy, yaitu memasukkan dokumen pendukung ke dalam produk dengan potensi resiko keselamatan yang tinggi. Habis itu mengunggah tabel ukuran dan informasi tekstur atau material yang akurat untuk daftar produk yang misalnya produk fashion gitu ya guys. Contohnya nih, misalnya produk fashion baju. Nah, baju ini kan pasti banyak banget ya guys. Misalnya blusnya itu warna apa, terus habis itu lengannya itu cuttingnya seperti apa, kancingnya itu seperti apa, bahannya seperti apa, dan untuk V-nya atau kerahnya itu seperti apa. Sebisa mungkin teman-teman itu mendetailkan hal-hal yang mungkin orang lain nggak bisa detail gitu ya. Kadang kita melihat bahwa kalau misalnya kita lihat di produk TikTok itu ada beberapa deskripsi yang mungkin kurang jelas.
yang mungkin cuma isi lengannya, apa itu LD-nya aja, itu sebisa mungkin teman-teman hindari. Sehingga kalau misalnya teman-teman itu mendeskripsikan produk teman-teman itu jauh lebih detail, itu akan jauh lebih bagus gitu ya guys. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan sistem manajemen inventaris dan memberikan bukti bahwa produk benar dikemas sebelum dikirim, atau terutama untuk pembelian dengan berbagai macam produk seperti pelindung ponsel. Ini contohnya bagaimana? Nah, teman-teman kalau misalnya ini melakukan pengiriman produk ya guys, melakukan pengiriman produk sebelum dikemas, teman-teman itu harus contohnya case produk nih, teman-teman itu sebisa mungkin ada apa itu namanya ya, pelindungnya, sehingga kalau misalnya teman-teman itu produknya adalah contoh case ponsel kayak gitu, jadi teman-teman itu meningkatkan inventarisnya itu dengan memberikan bukti bahwa produk itu dikemas dengan baik ya, dikemas dengan baik, contohnya misalnya dikasih bubble wrap, sebisa mungkin kita foto atau lain sebagainya, atau teman-teman bisa banget membuat video tentang mengemas produk yang akan dikirim. Itu bisa jadi sebagai salah satu dokumentasi untuk meningkatkan manajemen inventaris, sehingga oh, orang ini punya produk yang seperti ini sehingga packingnya jauh lebih bagus, oh aku lihat videonya loh, kayak gitu guys. Jadi itu jauh lebih bagus lagi, sehingga kita bisa meningkatkan manajemen inventaris yang kita miliki sebagai bukti nantinya. Nah, ketiga adalah menjelaskan hal yang akan dilakukan untuk mencegah insiden pada masa mendatang. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya masalah kayak nggak bisa live dan lain sebagainya, misalnya teman-teman itu harus punya bukti yang tadi aku jelaskan tadi nih. Terus habis itu udah dibuka lagi ya. Terus teman-teman itu udah SS nih, udah screenshot nih buktinya seperti itu, dan teman-teman itu sebisa mungkin tidak mengalami hal itu, walaupun teman-teman nanti mungkin di masa mendatang akan mengalaminya, teman-teman sudah tahu bagaimana caranya karena sudah pernah di sebelumnya, karena kita sudah menyimpan apa yang sudah kita kerjakan pada saat kita melakukan pelanggaran tersebut dan tahu solusinya harus seperti apa, kayak gitu ya guys. Dan itulah tadi guys yang harus disiapkan, dan seller ini benar-benar harus wajib untuk mendokumentasikan apa yang aku ucapkan tadi, contohnya SS-an, habis itu review produknya seperti apa, habis itu packingnya seperti apa, kayak gitu ya guys. Jadi kita itu kalau misalnya ditanya suatu saat nanti ketika kita mengajukan banding, otomatis kan kita ditanya juga nih, oh ini kayak gini loh, itu bagaimana proses pengirimannya, pengemasan seperti itu. Jadi kita punya jawaban, jadi kita siap untuk menjawab apapun yang akan ditanyakan nanti, untuk menjawab banding yang akan kita ajukan di ketika kita mendapatkan masalah yang akan kita lalui nanti. So guys, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching on my video. Jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk like, subscribe, dan juga share. Dan buat teman-teman yang punya jawaban yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan mungkin pemikiran yang berbeda dengan apa yang aku lakukan, tapi di sini aku merujuk dari akademi TikTok Shop yang ada di TikTok. Jadi ini resmi ya guys. Jadi aku tidak membuat dengan pemikiran aku sendiri, tapi aku membaca dengan apa yang aku ketahui di sini, dan aku menjelaskan dan men-sharingkan ke teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di next video guys. Bye.